Shalom, selamat datang dan jumpa kembali bersama dengan saya Reven Yakobus di dalam program Renungan Bersama. Minggu lalu kita sudah membahas satu topik yaitu makna kebangkitan Kristus, yang dimana kebangkitan Kristus itu membawa suatu makna yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh itu bagi Anda yang belum menyaksikannya bisa klik link di atas atau kita taruh di dalam kotak deskripsi. Dan saya juga rindu mengajak kita semua untuk bersama-sama untuk terus mengikuti program ini yang dimana kita akan membahas lebih banyak topik-topik tentang renungan-renungan Kristen. Kita juga akan menghadirkan narasumber untuk mendengarkan kesaksian dalam kehidupan mereka, perjalanan iman mereka, bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan yang kita akan undang untuk berbagi mengenai kehidupan panggilan mereka sebagai seorang hamba Tuhan. Saya rindu mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan Allah kita dengan lagu Saatku Menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja, saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Kami dapat memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dan juga bahkan untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Berkati setiap pribadi kami ya Bapa di surga, supaya kami dapat semakin mengenal kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini saya akan membawa satu renungan dari pembacaan saya secara pribadi daripada sebuah buku yang berjudul Yesus dan Virus Corona. Yang dimana buku ini ditulis oleh John Piper. Dan dia menulis buku ini dengan tujuan agar setiap pembacanya
dapat mengerti kepada siapa mereka harus bersandar di dalam situasi yang sangat sukar bagi mereka, dan juga membuka rahasia tentang apa sih kehendak Tuhan di balik virus corona ini. Nah, di sini saya akan hanya berbagi sedikit saja daripada apa yang saya renungkan secara pribadi daripada pembacaan saya. Nah, buku ini ditulis oleh John Piper di ujung Maret tahun 2020. Ya, tepat di tengah-tengah pandemik global menjadi satu bencana yang luar biasa bagi umat manusia. Di mana pandemik ini kita tahu bahwa menyerang hampir suatu dunia dan juga telah mengakibatkan kematian yang cukup besar dalam waktu yang singkat, yang mana kita kenal dengan nama virus corona. Keadaan ini bukanlah hal yang pertama kali terjadi, di mana kalau kita melihat kembali di tahun 1918 juga pernah terjadi satu wabah yang dikenal dengan flu global, yang juga telah mengakibatkan kematian dengan mencapai angka 50 jutaan manusia di seluruh dunia. Kejadian seperti ini mengajarkan kita seberapa lemahnya dan juga seberapa rapuhnya kita sebagai seorang manusia yang tidak berdaya. Pandemik ini juga kita lihat sekarang muncul sekali banyak nabi-nabi, banyak nubuat-nubuatan yang terkadang membuat kita bertanya-tanya, betulkah? Apakah benar perkataannya dan sebagainya? Nah, saudara-saudariku, kita harus pahami bahwa tidak kira apakah ini akhir zaman ataupun bukan akhir zaman, itu bukanlah suatu hal yang penting. Yang penting di sini adalah, sudahkah kita siap menghadapi waktu-waktu ini? Kemanakah kita akan meletakkan pengharapan kita dalam keadaan yang begitu susah saat ini? Dan juga apakah dasar pengharapan kita itu kuat dan kokoh? Kita tahu bahwa manusia selama ini mengandalkan teknologi yang begitu canggih dan juga mengandalkan kepintaran manusianya. Dan kita melihat hal ini mengajarkan kita bahwa semua hal duniawi ini yang mungkin menjadi tempat kita berharap, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Jadi inilah jawaban yang coba diangkat oleh penulis melalui tulisannya, di mana dia mengangkat dua topik utama, yaitu Allah yang memerintah atas virus corona, dan yang kedua adalah apa yang sedang Allah kerjakan atau lakukan melalui virus corona. Nah, saudara-saudariku, di dalam situasi ini kita cenderung akan berpikir mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, sehingga kemungkinan-kemungkinan ini seakan-akan membuat kita semakin takut, membuat kita semakin risau, karena kemungkinan ini yang belum pasti terjadi seakan-akan sudah terjadi. Karena kita terus berpikir kepada kemungkinan-kemungkinan ini, kita lebih terus berfokus kepada masalah-masalah ini sehingga kita lupa dan mengabaikan kepada siapakah kita harus mencari jawaban. Nah, kita melihat bahwa kita tidak dapat mengandalkan diri kita sebagai manusia, apalagi mengandalkan orang lain, melainkan kita harus mengandalkan Tuhan, karena Dia lebih dari segala-galanya dan Dia ada di atas segala-galanya. Karena Dia adalah batu karang yang hidup, di mana tempat kita bernaung dan berlindung, dan kita harus mendekat kepada batu karang itu. Penulis menggambarkan Tuhan seperti batu karang, di mana tempat kita harus pergi untuk mendapat pegangan yang kuat atau sandaran yang kuat. Kita melihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Di sana juga dikatakan bahwa siapakah batu karang itu? Firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus adalah batu karang yang hidup. Dan dalam Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwa Yesus tidak pernah berubah dari kemarin, sekarang, dan seterusnya. Dan selama-lamanya Dia adalah batu karang yang hidup bagi setiap orang yang bersandar kepadanya. Dialah batu karang yang teguh yang menjadi dasar untuk membangun hidup kita sebagai umat Tuhan, dan bahkan gerejanya yang dibangun di atas Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dialah semua orang percaya dan disatukan. Nah, Yesus adalah batu karang yang hidup. Yesus adalah tempat kita dapat bersandar. Oleh itu, saudara-saudariku,
Saya mengajak kita, mari kita mendekatlah kepada Yesus yang menjadi dasar kita, yang menjadi tempat untuk kita bernaung dan juga berharap dan bersandar karena Dia adalah batu karang yang kokoh. Di tengah badai kehidupan tidak akan menggoncangkan iman kita kalau kita berpaut kepada Yesus Kristus. Di dalam Matius 7:25 dikatakan bahwa Yesus adalah batu karang yang teguh, tempat kita dapat bersandar pada saat badai kehidupan menerpa dan menghempaskan kita. Ada seorang penulis yang bernama Madeleine Angel berkata, sesekali ada baiknya semua hal yang kita andalkan itu diambil dari kita atau direnggut dari kita. Kita akan dapat melihat dan merasakan apakah kita memang berdiri di atas batu yang kokoh atau kita sedang berdiri di atas pasir yang kelihatan kokoh. Namun saat badai menerpa, kita turut jatuh di dalamnya. Apa yang kita alami ini mungkin belum merenggut semua yang kita miliki. Apa yang saya pelajari secara pribadi setelah saya merenungkan firman Tuhan dan juga membaca daripada buku ini, seperti ada satu benang merah yang ditarik antara renungan pribadi saya dan juga bahan bacaan ini yang mengajar saya untuk melihat Allah seperti batu karang yang hidup, di mana Dialah tempat dasar yang paling kuat bagi kita dan layak untuk kita andalkan. Kita harus datang kepada Yesus Kristus. Saat ini, carilah Yesus. Kesempatan Dia berikan, kenallah Yesus Kristus ini sebagai batu karang itu. Bacalah firman Tuhan setiap hari supaya kita semakin mengenal Yesus Kristus sebagai batu karang yang hidup. Di mana batu karang ini sudah disediakan Allah dari jauh-jauh hari lagi untuk umat manusia. Namun terkadang kita punya sikap yang acuh tak acuh, ya. Kita mengabaikan semuanya itu sampailah kita melihat sesuatu terjadi yang membuat kita tidak berdaya, baru kita ingat, oh iya, ada Yesus, batu karang yang hidup. Namun saudara-saudariku, belum terlambat. Kita sadar sekarang itu masih puji Tuhan, masih ada kesempatan untuk kita kembali mencari kedamaian, ketenangan bersama dengan Yesus Kristus. Kapan sih Anda ingat dengan dokter? Saya percaya bahwa kebanyakan kita tidak akan ingat kepada dokter waktu kita sehat. Waktu kita mempunyai badan yang kuat, kita tidak merasa sakit apapun dalam kehidupan kita. Tapi pada saat kita mulai merasa sakit, kita baru ingat, wah, jumpa dokter. Kenapa? Kita tahu kalau kita sakit, kita bertemu dengan dokter dan memberikan obat yang tepat untuk kita, untuk membantu memulihkan kesakitan kita. Ingat, kita adalah Yesus yang adalah batu karang yang kokoh tempat kita bersandar, yang selama kita lupakan. Namun dalam keadaan demikian kita diingatkan kembali. Hai saudara-saudariku, sudahkah kita kembali? Saya bersyukur kepada Tuhan, saya dapat membaca tulisan daripada hamba Tuhan ini, ya, di mana mengingatkan saya bahwa iya benar, dalam situasi saat ini saya masih ada Yesus dan Anda juga masih ada Yesus. Mari kita mendekatkan diri kita kepada Yesus Kristus. Kadang kita mengabaikan Tuhan saat kita merasa sudah bisa melangkah sendirian. Dan kita mulai melupakan Tuhan saat kita merasa kuat dan kita merasa baik-baik saja. Namun kita sadari dalam keadaan apapun, baik kita dalam keadaan baik-baik saja, kuat, sehat, sakit, dan juga masalah, kita harus tahu dan sadar bahwa kita punya Yesus yang adalah dasar yang kuat, yang digambarkan seperti batu karang yang akan menjadi hal yang nyata dalam hidup kita saat kita mulai merasakan kelemahan, kesedihan, dan ketidakberdayaan. Tuhan sudah memberitahukan kepada kita melalui firman-Nya bahwa Dia adalah batu karang kita yang teguh. Dan seperti khotbah yang pada hari Minggu saya sampaikan dengan tema tenang dalam Allah, bahwa hanya dekat dengan Allah sajalah kita akan tenang. Karena apa? Disitulah kita menemukan keselamatan. Kenapa keselamatan? Karena ada jaminan di dalamnya. Dia digambarkan seperti batu karang, gunung batu, ya, yang digambarkan sebagai pertahanan yang teguh untuk setiap orang yang mencari perlindungan.
Batu karang adalah tempat yang tepat untuk kita berlindung tatkala badai topan dan gelombang datang menerpa. Demikian pula Yesus Kristus adalah tempat perlindungan yang paling aman bagi jiwa kita. Batu karang ini melambangkan kebesaran, kedahsyatan, kekuatan. Demikian juga Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha besar, maha dahsyat, maha kuat. Jadi saudara-saudariku, saya bertanya, kepada siapakah kita bersandar? Apakah kita sedang berdiri di atas batu karang yang kuat itu? Datanglah kepada Yesus Kristus, Ia adalah batu karang itu. Bersandarlah kepadanya dalam segala situasi kehidupanmu. Percayalah, masih ada jalan keluar. Dan pasti ada jalan keluar bersama dengan Yesus. Yang dimana di dalamnya kita akan dipersiapkan untuk menghadapi segala sesuatu. Bahkan dalam keadaan paling buruk sekalipun, kita tidak akan pernah goyah. Kita tidak akan pernah mundur. Kita tidak akan pernah rapuh. Karena kita punya dasar yang kuat. Kita tetap berdiri dengan kokoh, dengan gagah berani. Karena iman kita berpaut kepada batu karang yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita dapat berkata seperti Paulus di dalam Roma 14 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ada seorang yang bernama Belden. Dia berkata bahwa bangunlah di atas batu karang yang teguh. Landasan yang terjamin dan sejati. Pengharapannya akan kekal selamanya. Harapan akan keselamatan kita. Jadi kita melihat bahwa Kristus adalah sang batu karang yang merupakan pengharapan kita yang pasti dan layak untuk diandalkan. Tidak ada lain lagi. Saudara-saudariku, mari kita datang kepada Dia. Mari kita berfokus kepada Dia dan bersandar kepada Tuhan dalam masalah yang kamu alami saat ini. Saya tahu bahwa masalah utama kita bukan lagi virus. Tetapi apa? Tetapi masalah yang ditimbulkan oleh virus ini. Di mana ada banyak jemaat Tuhan yang mungkin sedang kehilangan pekerjaan. Perekonomian mulai memburuk. Di saat inilah kita belajar bahwa harta benda kita tidak dapat kita andalkan. Kekuatan kita tidak dapat kita andalkan. Selain Yesus Kristus, batu karang yang hidup, tempat kita berlindung dan bersandar. Dan saya rindu berdoa untuk kita semua dan memberkati Anda dengan doa ini. Mari dengan iman terima. Kiranya Tuhan menyinari Anda dengan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera serta kekuatan untuk terus bertahan dalam segala situasi yang sedang Anda hadapi. Kiranya Tuhan memulihkan keadaanmu, menyembuhkan sakitmu. Kiranya kuasa kebangkitan Yesus menaungimu dan memberikan pengharapan bagi masa depanmu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi demikianlah program renungan bersama kali ini. Sampai jumpa di program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.